Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Karenanya langsung saja pada sesi ini kita lihat sama-sama videonya sebagaimana yang ada di layar ataupun di screen kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Dan juga di sini ada satu tulisan ya. Peristiwa ini terjadi di gereja GPDI Ora et Labora di Jalan Babakan nomor 85 Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada tanggal 22 November 2024, berarti beberapa hari yang lalu ya, pukul 00.22 sampai 00.28. Jadi mari sama-sama kita lihat ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Jadi di sini ya dalam video itu ada lingkaran merah karena nanti di area inilah kendaraan dari para pelaku ini berhenti ya. Jadi di dalam video ini sudah ada petunjuk. Oke kawan-kawan, di jam segini masih ada ya beberapa kendaraan lalu lalang, baik itu kendaraan roda 2 dan roda 4 masih banyak ya lalu lalang di jalan raya karena gereja ini tepatnya di dekat jalan raya ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Oke, itu ya ada roda 2, ada roda 4 di situ masih lalu lalang ya, baik dari kiri maupun dari kanan. Oke. Lalu di sini nantilah mereka berhenti ya. Coba kita tunggu kawan-kawan dan Bapak Ibu semua supaya sama-sama kita bisa melihat kronologi awal terkait dengan aksi ini. Oke ya, jadi kita bersabar sedikit. Oke, ini ada kendaraannya, ada kendaraan bukan itu. Oke, kita tunggu ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua terkait dengan aksi yang seperti ini. Apa yang mau mereka sampaikan melalui aksi-aksi seperti ini? Kawan-kawan, Bapak Ibu semua juga bisa menyampaikan respon ataupun tanggapannya di kolom komentar yang sudah tersedia. Nah, ini dia Bapak Ibu ya dan kawan-kawan semua. Oke, saya coba ini dulu ya. Oke, di sini ada tulisan, dua orang ya teroris yang naik motor ini menyerang gereja GPDI. Mereka melemparkan ya dari depan pagar ke dalam pekarangan gereja. Oke, kita lanjut ya. Ini mereka kawan-kawannya. Jadi tadinya mereka dari sini lalu mereka putar ini berhenti di depan pagar gereja. Ini dia. Itu kawan-kawannya dan Bapak Ibu. Jadi disinilah mereka melemparkannya ya. Oke, jadi di sini ada pantulan cahaya ya. Ya, jadi mereka yang ada di depan pagar jadinya kurang kelihatan karena ada pantulan cahaya, sehingga ini kan rekaman CCTV kawan-kawan ya. Sehingga kemudian apa namanya tertutupi ya karena pantulan cahaya. Oh, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi perbuatan-perbuatan seperti ini Bapak Ibu semua ya, apa yang mendahului ataupun apa yang mendorongnya saya tidak tahu secara pribadi, tetapi ya mari terus kita berdoa dan memohon terus ya pimpinan perlindungan Tuhan Yesus, karena ini beberapa waktu belakangan sudah ada dua kawan-kawannya kejadian yang cukup mengagetkan warga gereja ataupun saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Karena beberapa hari yang lalu itu kan ada satu perempuan yang berhijab lalu dia masuk ke gereja yang ada di Surabaya, itu tepatnya gereja Santo Stefanus Surabaya. Lalu kemudian didapati oleh jemaat dia membawa sebuah pisau. Ketika ditanya, dia mengaku dia disuruh oleh seseorang, tapi dia pun nggak tahu siapa yang menyuruhnya. Katanya orang itu menggunakan masker. Lalu usai menjadi viral, muncullah seseorang yang mengaku adalah kakak ataupun keluarga dari perempuan berhijab ini dan menjelaskan bahwa si perempuan berhijab ini yang ia sebut sebagai adiknya itu berada dalam kondisi kurang normal. Apakah benar seperti itu? Ya saya pun juga tidak bisa memastikan, tapi beberapa ulasan memang yang menjelaskan bahwa perempuan yang berhijab yang masuk gereja tersebut dan didapati membawa sebuah pisau, diduga katanya ya, diduga ODGJ. Jadi baru dugaan kawan-kawannya dan Bapak Ibu semuanya, apakah benar seperti itu kita belum bisa membuat sebuah kesimpulan. Tetapi dalam beberapa waktu ini saja ya, ini sekitar 2 minggu kurang kawan-kawannya dan Bapak Ibu, ada dua kejadian yang cukup mengagetkan warga gereja umat Kristen, terutama yang ada di gereja Santo Stefanus Surabaya dan juga yang di gereja GPDI ini. Jadi Bapak Ibu semua, sebagaimana sudah kita lihat sama-sama, itu jelas ya. Coba saya kasih tunjuk ini kawan-kawannya. Jadi sebagaimana tadi sudah kita perhatikan bersama-sama, yuk coba saya percepat kawan-kawannya. Mari kita lihat sini ya. Oke, jadi memang masih ada ini dia kawan-kawannya. Oke, bukan di situ ya pantulan cahaya ini mana? Itu mereka di depan kawan-kawannya. Jadi oke, coba kita lihat ya. Oh, ini di ini ya. Oke. Jadi Bapak Ibu semua sudah jelas ya di situ. Jadi berharap sekali kepada para aparat ya, semoga beliau-beliau ya bisa kemudian mengecek ya dan mendapati siapa yang melakukan hal seperti ini, dan juga kepada saudara-saudari yang beragama Kristen dimanapun berada
Kita menjelang memasuki Natal ini mesti bijaksana, mesti hati-hati. Kita tidak tahu apa yang orang-orang di luar sana rencanakan, terutama yang hatinya tidak baik ya, yang hatinya entah kenapa ya. Kalau mereka mengetahui ya oleh beberapa orang ini ya, beberapa kelompok ini kalau mengetahui mengenai aktivitas keagamaan Kristen itu, nampaknya ya mereka mengalami kekosongan ya, kekosongan kalau tidak berbuat sesuatu yang membuat orang Kristen ya, misalnya dibubarkan ibadahnya, dilarang pendirian gerejanya, dilarang rencana pendirian sekolahnya, nah macam-macam ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Nah sekarang aksinya itu sudah lebih lagi nih Bapak Ibu ya, bukan hanya melarang tempat ibadah, bukan membubarkan ibadah, tapi ini sudah melakukan aksi-aksi yang bisa disebut ya, dugaan adalah melakukan teror ya. Nah ini dia Bapak Ibu, melakukan teror ya, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Dan kawan-kawan Bapak Ibu semua, jadi mari terus kita doakan saudara kita yang ada di sana. Semoga ya gereja-gereja yang lain juga bisa mengetahui hal seperti ini. Dan saya minta bantu kepada kawan-kawan Bapak Ibu semua, silakan di-share ya, dibagikan ke media sosial. Dan terutama agar kita bisa sama-sama menyampaikan pesan ya, para gembala, para hamba Tuhan, pemimpin gereja, jemaat, supaya hati-hati, bijaksana dimanapun melaksanakan kegiatan ibadah. Kalau bisa ya gereja-gereja yang tidak ada pagarnya, alangkah baiknya kalau ada yang kemudian ditugaskan selama ibadah, ada warga jemaat yang ada di depan untuk menjaga ya, kalau nggak ada security gerejanya untuk menjaga, ataupun kemudian untuk memastikan bahwa tidak boleh orang sembarang masuk, apalagi kalau orang-orang baru ya yang kita tidak pernah ketahui, yang kita tidak pernah kenal lalu masuk gereja. Jadi mesti dicek ya, itu tujuannya apa, maksudnya apa, dan mau ngapain ya, mau bawa apa ke situ. Jadi harus dipastikan kawan-kawannya, karena untuk hal seperti ini yang paling diutamakan adalah tindakan pencegahan. Karena kalau sudah kejadian mau bagaimana kawan-kawan, itu kan ceritanya sudah beda sekali ya. Jadi kalau dalam video yang sudah kita dengarkan sama-sama ini kan kejadiannya itu tengah malam ya, kejadiannya itu tengah malam tadi pukul 00.22 sampai 00.28. Jadi itu tengah malam, meskipun karena ini di kota, jadi di depan gereja itu kan masih banyak sekali kendaraan roda 2, roda 4 yang lalu lalang, baik dari sebelah kiri maupun dari sebelah kanan, masih banyak lalu lalang. Tapi orang-orang itu nekat ya melakukan aksinya. Dan bahkan tadi kalau kita lihat dalam video itu, mereka tidak langsung pergi kawan-kawannya, sepertinya di luar tuh masih melihat-lihat ya, karena tadi kan ada beberapa titik cahaya di depan itu ya, orang itu bergerak ya. Jadi entah dia masih mau lihat apa di situ. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang pada akhirnya perlu sekali sikap waspada, perlu sekali sikap berhati-hati atas situasi yang seperti ini ya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga saja pihak dari warga gereja ya, para gembala di sana sudah membawakan hal ini kepada pihak aparat, sudah membuat laporan agar ada tindakan lanjut ya, untuk bisa ditelusuri siapakah para pelaku tersebut ya. Tapi jangan lupa kawan-kawan dan Bapak Ibu, ini belum 2 minggu ini sudah ada 2 kejadian yang cukup mengagetkan warga gereja. Satu yang di gereja Santo Stefanus Surabaya, lalu kemudian yang di gereja GPDI Ora et Labora ini yang ada di Majalaya. Sebagaimana tadi sudah kita lihat ya keterangannya dalam video itu, jelas sekali keterangannya dan kawan-kawan semua Bapak Ibu sekalian. Jadi sekian yang bisa untuk saya bagikan pada sesi ini. Kita terus berharap, berdoa supaya Tuhan yang akan menjaga umatnya, melindungi dan menjauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan, supaya aktivitas peribadatan, kegiatan peribadatan boleh tetap berjalan, boleh tetap ya lancar sebagaimana seperti biasanya. Jadi kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya jangan lengah ya, kita jangan lengah, jangan abai, mari terus kita suarakan. Dan sekali lagi silakan dibagikan ini ke grup-grup ya, baik yang grup keluarga, kawan-kawan ataupun grup gereja, supaya kita sama-sama mendapatkan informasi dan belajar. Wah, berarti kita mesti ambil tindakan pencegahan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada sesi ini. Salam sejahtera, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua, dan kita berdoa di bulan Desember ini yang akan datang, kita harapkan semua kegiatan peribadatan Natal dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, karena campur tangan Tuhan dan juga dukungan dari negara untuk menjaga dan memastikan warga negaranya bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.